hidup ini banyak sekali perbedaan ya Mas. Dari yang berbeda aliran atau kepercayaan, kemudian berbeda suku dan bangsa, berbeda warna kulit, dan juga perbedaan karakter ya Mas ya. Setiap orang punya karakter sendiri-sendiri. Nah, kalau kita wujudkan dalam kehidupan sosial ya, kita hidup bertetangga ya, hidup dalam dunia pekerjaan, dalam dunia persaingan bisnis atau usaha mungkin ya, ini banyak sekali yang mungkin gak senang dengan kita. Bukan berarti semua orang gak senang, ada juga orang yang senang dengan kita ya Mas. Nah, dan juga tentang masalah keyakinan yang mungkin ini yang sering dijadikan bahan pertengkaran ya di seluruh dunia ya. Kita memaksakan agar orang lain sama dengan kita Mas. Dan ketika orang lain nggak sama dengan kita, itu akan dimusuhi Mas. Ini bagaimana kita harus menyikapi persoalan yang seperti ini Mas? Ya Mas Yahya, namanya saja kita ini makhluk sosial ya, yang mana kita ini tidak bisa hidup sendiri. Kita ini hidup berdampingan, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Justru kita ini bisa hidup Mas Yahya karena adanya perbedaan-perbedaan itu tadi Mas Yahya. Kalau nggak ada perbedaan-perbedaan itu, mungkin kita nggak akan bisa menjalani hidup kita dengan sempurna. Nah, kita bicara kepada pribadi sajalah, manusia. Nggak usah kita bicara tentang orang lain mungkin Mas Yahya. Kita bicara di lingkungan keluarga saja. Pasti akan ada perbedaan di antara kita. Karena memang kodratnya begitu. Sudah jelas. Nah, dari bentuk kita saja ini loh sudah berbeda. Antara bapak ibu kita, ya, antara kita dengan saudara kandung kita ini loh berbeda Mas Yahya. Padahal satu keturunan ini Mas Yahya. Tapi kenapa bisa berbeda secara fisik? Ya karena memang perbedaan itu tercipta Mas Yahya. Nah, belum lagi kalau kita bicara tentang karakter, keyakinan. Ya sudah sesuai dengan wadahnya masing-masing Mas Yahya. Makanya dikatakan secara umum setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam segala hal. Nah, belum lagi kalau ini dikaitkan dengan banyak orang di sekitar kita. Mau teman, sahabat, tetangga ya, di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan pekerjaan Mas Yahya. Ya akan selalu ada. Memang alam ini tercipta di sana. Ada baik, ada buruk Mas Yahya. Ada siang, ada malam. Selalu ada. Belum lagi kalau ini diterapkan di kehidupan secara luas ya Mas Yahya ya. Di mana kita hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Ada tetangga, ada teman, ada juga sahabat mungkin, partner di lingkungan kerja dan lain sebagainya. Kita berbeda-beda ras, berbeda suku bangsa, berbeda budaya, bahkan mungkin juga berbeda tentang keyakinan dan lain sebagainya. Nah di sini ini nggak ada yang susah sebetulnya Mas Yahya untuk kita belajar sadar diri. Supaya apa? Supaya kita ini hidup bisa rukun, bisa damai, bisa berdampingan dengan siapapun. Kita mulai dari lingkup kecil di dalam kehidupan kita, yaitu di keluarga kita. Bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita supaya kita bisa berdamai dengan keluarga kita. Nah, kemudian juga di kehidupan luas bermasyarakat, bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita supaya kita bisa berdamai dengan segala macam perbedaan yang ada di kehidupan bermasyarakat itu tadi. Nah, caranya bagaimana untuk kita bisa berdamai dengan diri kita? Kita sadar diri Mas Yahya, bahwa semua yang ada di jagat raya, semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan daripada Tuhan yang Maha Kuasa.
Yang mana tentu kita semua sepakat bahwa kita yakin dan iman kepada Tuhan. Bahwa seluruh unsur kehidupan yang ada di jagat raya, di alam semesta ini, bukan hanya manusia, termasuk hewan, binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya, itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kalau kita sudah sadar akan hal itu, artinya apa sih bedanya kita dengan manusia-manusia yang lain? Bahkan apa sih bedanya kita dengan hewan, dengan tumbuhan itu? Karena semuanya ini adalah ciptaan Tuhan. Kita bersumber dari satu sumber yang sama. Yang membedakan ialah bentuknya, Mas Yahya. Yang membedakan ialah warnanya. Artinya yang membedakan adalah wadah daripada kehidupan itu. Betul enggak? Betul. Sumber kehidupannya sama, cuma satu. Lah kalau kita sudah sadar akan hal itu, masa iya kita nggak bisa hidup berdampingan, hidup berukun, saling menjaga, saling merawat, mengasihi, menyayangi dalam segala hal dengan seluruh kehidupan yang ada di jagat raya ini? Masa iya kita harus bertengkar, berantem? Kalau kita sudah mampu memposisikan diri kita di tengah ini loh Mas Yahya, sadar, damai dengan diri kita, ya niscaya kita akan bisa berdamai dengan semua. Karena jangan salah, karena wadah ini tadilah kebutuhan daripada kehidupan itu jadi berbeda-beda Mas Yahya. Oh, wadah dan bentukannya Mas Yahya begitu, secara otomatis kebutuhannya juga berbeda dengan saya. Karena wadah dan bentuk saya seperti ini. Contoh, ukuran baju Mas Yahya bisa jadi nggak sama dengan saya, betul nggak? Kenyamanan di dalam memakai baju nggak sama. Warna yang kita butuhkan antara saya dengan Mas Yahya juga nggak sama. Makanan yang dibutuhkan Mas Yahya dan yang saya butuhkan bisa jadi tidak sama. Entah itu dari porsinya, rasanya, dan lain sebagainya. Karena wadahnya sudah berbeda Mas Yahya. Makanya kalau rumput, tanaman, tumbuhan, butuhnya apa? Pupuk untuk menjadi sumber energi kehidupannya. Nah kalau saya, masa iya saya harus makan pupuk Mas Yahya? Betul enggak? Nah demikian pula dengan yang lainnya Mas Yahya. Jadi yang membedakan itu cuma bentuknya saja, wadahnya Mas Yahya. Warnanya, bentuknya, wadahnya ini yang membedakan hanya itu. Tapi isinya sama-sama. Ada sumber kehidupan di sana yang berasal dari Sang Pemilik kehidupan. Yang kita yakini, kita imani, kita sebut sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita tidak akan pernah bisa memaksakan itu. Oh, kalau saya seperti ini, berarti Mas Yahya harus juga mengikuti saya seperti ini. Kalau saya suka dengan warna ini, saya harus memaksakan teman-teman harus sama-sama suka dengan warna yang saya senangi ini. Ya tidak bisa Mas Yahya. Kita tidak akan pernah bisa memaksakan itu. Karena apa? Apa yang menurut kita baik, belum tentu menurut yang lain baik. Apa yang menurut kita benar, belum tentu menurut yang lain benar. Apa yang menurut kita bagus, enak, dan lain sebagainya, menurut yang lain juga demikian. Ini belum tentu. Contoh ya, contoh. Kita bicara makan saja, atau minum. Misalkan kita pergi ke warung, bareng misalkan 4 orang. Pesan minum yang sama, pesan makanan yang sama. Saya pastikan, dari 4 orang ini, lidahnya itu lo merasakannya pasti berbeda-beda Mas Yahya. Yang satu katanya minumannya kemanisan, yang satu masakannya karena keasinan, dan lain sebagainya. Ini pasti. Karena rasa di setiap pribadi itu berbeda-beda Mas Yahya. Tergantung daripada wadah itu tadi. Jadi cara kerjanya sudah tidak sama Mas Yahya. Nah inilah yang kita harus sadari supaya kita tidak memaksakan kehendak kita sendiri. Karena hidup ini bukan milik kita sendiri. Jagat raya ini bukan hanya milik kita sendiri Mas Yahya. Ini juga milik yang lain yang sama-sama hidup juga. Nah karena itulah Mas Yahya, kalau kita menjalani kehidupan ya sebagai makhluk sosial ini, tidak perlu kita ini takut, tidak perlu kita ini bingung, tidak perlu kita ini stres.
Tidak perlu kita ini terjebak di pola pikir kita, terjebak dengan sakit hati kita, karena oh kok ini ada yang nggak suka dengan aku, kok orang ini kok memusuhi aku, padahal aku sudah berbuat baik menurutku, kok ini masih ada juga yang membenciku, padahal aku tidak pernah melakukan hal yang membuat dia ini sakit hati. Nah, disinilah kesadaran kita ini perlu betul-betul dibangunkan, bahwasanya di mana ada orang yang senang, yang sayang terhadap kita, ya berarti di situ juga ada orang yang nggak suka dengan kita atau bahkan benci dengan kita. Semakin sedikit orang yang senang dengan kita, maka akan semakin sedikit pula orang yang nggak senang dengan kita. Sebaliknya, semakin banyak orang yang nggak suka dengan kita, akan semakin banyak juga orang yang senang dengan kita. Jadi kalau kita ini sudah sadar akan hal itu, maka kita akan bisa menjalani hidup ini rukun, Mas ya, berdampingan satu dengan yang lain. Karena memang kita tidak bisa memaksakan, karena setiap orang, setiap pribadi itu mempunyai rasa sendiri-sendiri. Makanya Mas Yahya, kalau kita sudah tahu bahwa kita tidak bisa memaksakan, karena ya memang setiap orang mempunyai rasa yang berbeda-beda itu tadi, mempunyai cara yang berbeda-beda, mempunyai kenyamanan yang berbeda-beda di dalam menjalani hidup dalam hal apapun, maka kita pun juga demikian. Yang terpenting begini, kita jalankan hidup kita ini tadi dengan benar, dengan baik, selaras, seimbang ya antara pikiran dan hati kita. Kita tidak melanggar norma apapun termasuk norma hukum. Kita tidak saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Selebihnya orang mau menilai baik, mau menilai tidak baik, itu adalah hak masing-masing.